Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dimudahkannya kita, Bapak Ibu sekalian, untuk bangkit dari pembaringan di pagi hari atau di subuh hari yang berbahagia ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh barakah ini, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang adalah merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini yang kita mengawali aktivitas kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sudah seyogyanya bagi kita untuk senantiasa meringankan lisan kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, di antara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan sering disebut di dalam Al-Qur'an sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala berlaku zalim terhadap hambanya atau berlaku tidak adil terhadap hambanya. Ini kita sampaikan kepada jemaah sekalian untuk kemudian mematahkan syubhat yang sering dihembuskan oleh orang-orang munafik, terlebih dengan kondisi akhir-akhir ini ya, di negeri kita yang diuji dengan banyak ujian, bencana. Ada orang-orang mengatakan, bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kita mengatakan betul. Ya, kalau begitu kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan bencana? Banyak orang yang tewas karena bencana tersebut. Kalau begitu Allah zalim, Allah Subhanahu wa taala tidak adil terhadap hambanya. Maka dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yuzlimu rabbuka ahada." Dan Allah Tuhanmu tidak sedikit pun atau tidak menganiaya seorang dua pun di antara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana yang ditimpakan, yang ujian yang diberikan kepada hamba-hambanya. Maka hendaklah kemudian Bapak Ibu sekalian kita belajar mengambil hikmah dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu, akan tetapi ia amat baik bagimu. Ya, di sana ada hikmah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah Maha mengetahui dan kita atau kamu tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di awal tahun ini Bapak Ibu sekalian, ya, bertubi-tubi musibah. Mulai kita lihat di media jatuhnya pesawat Sriwijaya, banjir, gempa, tanah longsor, kemudian angin puting beliung. Sekali lagi hendaklah menjadi ya, pelajaran bagi kita ya, untuk kemudian kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kemudian kita terus membangga-banggakan diri kita dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian tsunami di Jepang tahun 2011. Beberapa tahun sebelumnya terjadi tsunami di Indonesia. Setelah terjadi tsunami di Indonesia, Jepang dengan bangga memperkenalkan alat pendeteksi gempa. Dia mengatakan alat ini bisa meminimalisir jatuhnya korban ketika terjadi gempa dan tsunami. Tidak lama setelah dia perkenalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menguji mereka. Di bulan Maret 2011 terjadi tsunami yang sangat dahsyat. Guncangan 9,0 skala Richter, yang kemudian mengakibatkan tsunami air laut setinggi 10 meter dan kurang lebih 15.000 penduduk Jepang meninggal dunia. Ini ujian dari Allah, sekali lagi mematahkan kesombongan manusia, dan ketahuilah semuanya terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa melainkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekedar berlari dari bencana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah solusi. Ada orang yang dulunya ketika dekat-dekat dulu sering terjadi tsunami, orang-orang takut tinggal di dekat pesisir pantai. Katanya rawan tsunami. Orang yang dekat tinggal di dekat Gunung Merapi turun, takut karena takut dengan gunung meletus. Yang tinggal di dataran rendah takut dengan banjir. Mereka berlari meninggalkan pemukiman tersebut takut dengan banjir. Orang-orang yang dekat-dekat sering terjadi tanah longsor, mereka berlari karena takut dengan tanah longsor. Padahal yang satu hal yang kita mungkin luput adalah seberapa banyak di antara kita yang mau mengambil hikmah dan kemudian berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan solusi terbaik ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan begitu banyaknya bencana. Ya, fafirru ilallah, berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kepada kita pertolongan yang maha kuat. Dan sekali lagi semua bencana semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebentar yang pagi ini kita akan mengangkat insyaallah Bapak Ibu sekalian ya, berlari kepada Allah, fafirru ilallah, ya, bersegera ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini ada kata al-firar yang dijelaskan oleh para ulama kita yang bermakna berlari. Ya. Namun kemudian para ulama menafsirkan kata ini bahwa dalam bahasa Arab kata ini didapati pada kalimat-kalimat ketika seseorang berlari untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang membahayakan. Maksudnya apa? Dia berusaha berlari dengan sangat cepatnya. Seperti misalnya kalau kita dikejar singa misalnya, ya, tentunya kita akan berlari dengan ya, sangat kencang. Kenapa? Karena di belakang kita ada sesuatu yang mengancam nyawa kita. Ya, jadi beda kalau berlari dengan biasa dengan berlari untuk menghindari sesuatu yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa kita. Ya, kalau perlu mungkin seandainya kaki kita tertusuk duri atau tertusuk paku, tidak kita hiraukan ya, berlari fokus ya, karena ada hal yang mengancam. Ya. Dan ini saya teringat ketika beberapa tahun lalu saya pernah terlibat pada kegiatan operasi penggerebekan sabung ayam. Ya. Ketika kita melakukan operasi tersebut, ya, terhalang orang, ya. Ada yang dikejar, ya, sampai-sampai pagar kawat berduri
Disebabkan karena takutnya dan ingin mungkin dia beranggapan bahwa ancaman besar di belakang saya dikejar sama polisi. Jadi dia tidak merasakan lagi kawat berduri tersebut. Demikian. Jadi makna dari fafirru ilallah di sini kita berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita fokus betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa makna berlari yang lainnya? Maksud dari para ulama berlari kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berlari dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlari dari kemaksiatan yang mungkin kita sering lakukan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab beliau. Beliau menjelaskan, mengajarkan kita tips bagaimana langkah awal kita bagi mereka orang-orang yang berusaha untuk berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, langkah awal kita untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dimulai berlari meninggalkan kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Berlari dari kejahilan menuju kepada cahaya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Maka berusaha kemudian kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengannya bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jahil di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita jahil bukan hanya ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu. Bukan hanya ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, bahkan orang-orang yang cerdas pun, orang-orang yang pintar dan ahli, kalau kemudian mereka menolak kebenaran, kalau kemudian mereka tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap dikatakan jahil. Ingat, meskipun gelarnya begitu panjang, akan tetapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dikatakan jahil di dalam agama kita. Makanya kita dengar Abu Jahal atau Abu Jahil, beliau sebelum datangnya Islam diberi gelar dengan Abu Hakam, orang yang bijaksana, orang yang cerdas, dan memang dia terkenal dengan cerdas. Akan tetapi ketika kemudian sampai dakwahnya Rasulullah SAW mengabarkan kebenaran-kebenaran kepadanya, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian menolak kebenaran tersebut. Akhirnya dia dikatakan Abu Jahil, bukan karena kebodohan dalam urusan-urusan dunianya, akan tetapi dikatakan Abu Jahil bodoh. Bapaknya orang-orang bodoh disebabkan karena dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka langkah pertama kita kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bagi mereka orang-orang yang ingin berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita dengan berlari meninggalkan kejahilan menuju kepada cahaya ini. Caranya termasuk dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang meluangkan waktu kita untuk membaca hal yang bermanfaat, dan dengannya sekali lagi semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita, insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, langkah untuk mengawali berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah berlari dari kemalasan menuju semangat. Jadi ketaatan, Bapak Ibu sekalian, membutuhkan paksaan. Makanya tidak salah beberapa ustaz-ustaz kita sering mengingatkan kita paksa diri untuk berbuat taat. Paksa diri untuk berbuat taat. Suatu hari yang dikisahkan, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Ustaz, bukankah Allah yang menciptakan
segala sesuatunya. Dan Ustaz, betul. Bukankah Allah yang menciptakan atau menjadikan kita mengantuk dan tidur? Dan betul. Dan kalau begitu Ustaz, tidak salah nih kalau saya tiap hari sholat subuh jam 7. Ya, kenapa? Karena Allah menjadikan saya bangun jam 7 terus tiap hari. Ini pertanyaan orang-orang yang Masya Allah. Maka dijawab oleh Ustaz, kalau seperti itu setiap hari itu namanya untung. Dia tidak semangat atau memaksakan dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ketaatan memang membutuhkan memaksa diri kita, paksa diri kita untuk melakukan ketaatan. Dan ini langkah awal, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, untuk mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah slogan bagi orang-orang yang ingin sukses. Slogannya atau ini ibarat sebuah proses berawal dari terpaksa, terbiasa, bisa, dan luar biasa. Ya, awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, kemudian bisa, dan akhirnya menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Ya, begitu pun dengan kita di Pujian Subuh. Ya, awalnya mungkin terpaksa jadi bunyi apa itu subuh-subuh, divisi membangunkan lagi ini pergi sholat subuh. Ya, awalnya berat, tapi karena kita berusaha untuk memaksakan diri untuk taat, lama-lama terbiasa, kemudian bisa. Ya, bisa tahu lagi awalnya kita seringnya dikasih bangun sama divisi membangunkan, lama-lama kita tahu sih kasih bangun teman-teman, bisa, lalu kemudian sampai ke taraf menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Dan ini juga bisa kita terapkan di kultumnya Pujian Subuh. Ya, tugasnya mungkin divisi tarbiyah Ustaz. Ya, bisa divisi tarbiyah. Ya, bisa sekali-kali disekat juga beberapa teman-teman kita yang sudah Masya Allah sudah sering hadir. Ya, bisa disekat juga sedikit untuk tampil langsung naik. Berawal dari keterpaksaan, ya, dijadwal mungkin. Insya Allah mungkin berawal dari terpaksa, karena lama-lama juga awalnya terpaksa, lama-lama bisa terbiasa, bisa, dan akhirnya insya Allah bisa kemudian untuk mengisi kultum. Ya, yang jelas kita upayakan untuk meluruskan niat kita. Dan sekali lagi di balik keterpaksaan tersebut, insya Allah ada upaya kita untuk terus memperbaiki diri kita. Jadi sekali lagi ambil sisi positifnya. Ya, jangan sampai juga lain lagi pemaknaan kita. Ya, dia mengatakan karena dia menganggap atau lihat dari sisi positifnya, ya akhirnya bukannya terpaksa bisa, ya, bukannya terpaksa kemudian berubah menjadi terbiasa, bisa dan luar biasa. Karena dia lihat dari sisi negatifnya, akhirnya terpaksa, lama-lama tersiksa, lama-lama tidak puasa. Ya, makanya sekali lagi berupaya paksa diri untuk berbuat taat, dan semoga dengan hal tersebut insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menumbuhkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jemaah subhanallah, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan negeri kita dari berbagai macam musibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, karena sesungguhnya orang-orang bersabar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disiapkan pahala yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi pahala bagi mereka orang-orang yang bersabar. Dan insya Allah, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan kemudahan bagi kita. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali lagi menjauhkan negeri kita, kampung kita dari berbagai macam musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Subhanallah wa bihamdihi,